Salam secinta Indonesia. Selamat datang para praktisi manajemen risiko. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan seseorang yang sangat penting di bidang manajemen risiko, yaitu Pak Dr. Antonius Alijoyo. Beliau adalah Dewan Pengarah dari Indonesia Risk Management Professional Association. Di kesempatan ini, beliau akan sharing salah satu komponen dalam proses manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000. Selamat datang, Pak. Selamat siang, Pak Yusuf. Ya, kita hari ini akan membahas salah satu komponen proses manajemen risiko, Pak, yaitu recording dan reporting. Baik. Banyak mungkin rekan-rekan yang bertanya sebetulnya apa makna dari recording dan reporting tersebut dan kenapa proses tersebut menjadi penting dalam proses manajemen risiko, Pak. Mungkin silakan, Pak. Baik, Pak Yusuf. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Pak Yusuf dan juga dengan para pemirsa dimanapun berada, yaitu para humanitas praktisi manajemen risiko. Saya coba melihat dari at least tiga titik pandang, yaitu mengapa recording dan reporting itu penting, ya. Kemudian apa sih yang di recording dan reportingkan itu, dan bagaimana menjalankannya sehingga kita bisa memperoleh hasil yang optimal. Ya. Pertama, mengapanya dulu. Seringkali ya di dalam penerapannya risiko orang terjebak di dalam hanya mencatat saja, ya. Dan kemudian akhirnya itulah dijadikan menjadi sasaran akhirnya. Ada catatannya loh, jadi catat. Padahal pencatatan itu adalah bagian dari proses mengelola risiko agar kita mengetahui sejauh apa sih risiko itu bergerak, ya, dinamika itu bergerak, kita catat, kita pelajari dan kita lihat sehingga akhirnya kita juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Mengapa itu penting? Dan dilaporkan karena kita tahu bahwa struktur akuntabilitas di suatu organisasi pasti ada strukturnya, dan struktur tersebut juga diharapkan mengambil putusan dan action. Nah, action yang diambil atau keputusan-keputusan yang diambil membutuhkan informasi. Informasi itu dari mana? Dari catatan-catatan itu. Sehingga kalau kita melihat recording itu bukan sekedar catat dan kemudian simpan, buang. Tapi recording itu catat, lihat, pelajaran apa terus kita lakukan. Nah, itu adanya. Terus kemudian apa yang dicatat? Nah, yang dicatat itu mulai dari kemudian kita konteksnya, ya, sininya apakah resiko ini masih relevan atau tidak. Terus kemudian juga kita lihat threshold kita, apakah kriteria yang sekarang masih cocok atau tidak. Mungkin dulu kriterianya kita katakan dari angka 100% resiko, kita bisa ambil katakan 20%, tapi sekarang mungkin kita bisa 40%. Karena kita punya teknologi dan metodologi yang mungkin. Ada pencatatan itu. Nah, kemudian bagaimana halnya? Nah, hal ini nggak terlepas dari prinsip manajemen risiko yang salah satunya the best available information. Nah, karena kita perlu ngambil putusan dan action, perlu informasi yang tepat, dan informasi yang tepat itu dihadirkan dari recording dan reporting reporting itu diharapkan makin lama kualitasnya dan juga akurasinya makin tinggi, sehingga juga otomatis pengambilan putusan dan action juga makin baik. Nah, proses ini kita harapkan kalau katakan secara berkala dilakukan dan kemudian peningkatan juga dilakukan dari waktu ke waktu, kita bisa berharap ya keputusan-keputusan diambil juga lebih optimal, sehingga manajemen risiko itu bisa create and protect value, increase the probability of success in achieving the objective. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak. Silakan. Apa yang menjadi faktor kunci agar proses recording dan reporting ini berjalan efektif sesuai tadi tujuan dari recording dan reporting itu sendiri, Pak? Baik, Pak Yusuf. Pertama dan utama adalah bahwa recording dan reporting ini keluarannya harus menjadi bagian dari agenda rapat-rapat di tingkat direksi, rapat di tingkatan komisaris, menjadi bagian penting daripada bahan diskusi dan bahan pengambilan keputusan. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka akan menjadi suatu usaha yang dianggap sia-sia di dalam melakukan recording dan reporting itu. Ya, hal ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau sudah jadikan agenda, dengan sendirinya orang akan berusaha ya menghadirkan lebih baik lagi, lebih tepat waktu, lebih akurat dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita sudah mendapat pencerahan tentang bagaimana proses recording dan reporting secara makna dan juga kenapa itu penting, dan Pak Anton juga sudah share berdasarkan pengalaman beliau faktor kunci apa yang bisa menyebabkan recording dan reporting itu efektif. Semoga dengan adanya sharing dari Pak Anton dan juga rekan-rekan yang lain itu bisa menambah wawasan kita dalam mengelola risiko. Pak,
sebagai penutup kita sama-sama menyapa para praktisi manajemen risiko dengan salam secinta Indonesia ya Pak. Baik Pak Yusuf. Salam secinta Indonesia.